Setelah membuat heboh karena pernyataannya, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Sofyan Effendi mendadak menarik semua pernyataannya terkait ijazah S1 Presiden ke-7 Joko Widodo. Tidak hanya menarik semua pernyataannya, Sofyan Effendi juga meminta maaf kepada semua pihak yang disebutkannya dalam wawancara. Ini adalah surat pernyataan yang ditandatangani Rektor UGM tahun 2002 hingga 2007 ini. Memohon agar wawancara dirinya terkait ijazah S1 Presiden ke-7 Jokowi di kanal YouTube ditarik dari peredaran. Diketahui dalam video dengan judul Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan, Sofyan Effendi menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah lulus sarjana Fakultas Kehutanan karena IPK-nya kurang dari 2. Ternyata ditarik pernyataan tersebut. Ya, sebelumnya pemirsa, mantan Rektor UGM Sofyan Effendi mengungkapkan bahwa Joko Widodo merupakan siswa alumni UGM tahun 1980. Namun nilainya tidak memenuhi syarat melanjutkan ke jenjang S1. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Sofyan Effendi menyampaikan sejumlah pandangannya mengenai polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam sesi wawancara dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar, Sofyan Effendi mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan UGM. Ia bercerita Joko Widodo memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980, namun tidak menyelesaikan program sarjana sebagaimana yang diklaim selama ini. Profesor itu dan mantan dekan juga. Mantan dekan Kehutanan. Tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia karena ada 4 semester itu ya Prof ya penilaian. Ya, ada 4 semester dinilai. Akademik ya. Dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Ya. Itu dinilai, dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya Pak? Iya betul, sama. IPK-nya di bawah 2. Ya. Oke, lanjut Prof, lanjut. Ya, itu ada saksinya Pak Mahfud dan Pak Buya Safi'i juga yang mendengar. Dan kemudian itu, nah juga saya lihat di dalam apanya di apa yang polisi itu? Polisi. Yang data transkrip nilai, Prof. Transkrip nilai. Atau registrasi. Nah, transkrip nilai. Transkrip nilai. Transkrip nilai itu juga yang ditampilkan saat yang ditampilkan oleh apa itu? Dia kan hanya apa itu IPK-nya yang menurut IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Ya itu, dan karena itu dia kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu ada waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral. Jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DU. Sementara itu, menurut petisi ahli Pitra Ramadhani, Roy Suryo CS baru sibuk mencari barang bukti setelah laporan Jokowi dinyatakan naik ke penyidikan. Bang Aiman, saya ingin sampaikan bahwasannya dari video tersebut adalah video yang tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang sah dan kuat di mata hukum apabila tidak diberikan keterangan di hadapan penyidik dan disumpah. Kan begitu. Dan satu lagi itu videonya video potong-potongan, nggak ada di situ beliau menjelaskan nama Pak Jokowi dan lain-lainnya. Ini kan suatu hal menurut saya narasi yang ingin dibangun. Tunggu dulu. Tadi Bang Roy bicara, kita diam. Inilah maksud saya itu nggak terima atas perdebatan dengan pengacara mawar presiden petisi ahli. Makanya Bang Roy ini 1000 kalah dari kita kan gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan, mereka ini menuduh dulu, setelah naik sidik baru sibuk nih mencari bukti sampai ke desa Petoyan kan gitu.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya meningkatkan status laporan Jokowi terkait pencemaran nama baik ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut pihaknya menemukan adanya dugaan pidana setelah dilakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut. Tim Liputan, iNews melaporkan. Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, dimintai keterangan oleh polisi jadi saksi atas laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Di saat yang bersamaan, Ketua Pemuda Patriot Nusantara juga dimintai keterangan terkait laporan polisi kasus tudingan ijazah Jokowi palsu. Pasca status laporan polisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo naik ke penyidikan, sejumlah orang dipanggil Polda Metro Jaya dimintai keterangan. Mereka adalah Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik, dan Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan. Freddy diminta mengkonfirmasi peristiwa waktu dan tempat yang berkaitan dengan pernyataannya di media. Freddy bahkan memastikan tidak lama lagi ada 1 orang akan ditetapkan jadi tersangka. Sementara Ketua Patriot Nusantara mengaku akan menyampaikan rangkaian peristiwa yang mereka duga ada tindak pidana yang mereka laporkan. Saya dimintai keterangan dalam penyelidikan, ya, karena sudah kasus ini LP Pak Jokowi ini sudah naik menjadi penyidikan, maka konsekuensinya saya juga harus memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini. Dan hari ini saya dipanggil sebagai saksi atas laporan Pak Jokowi. Tapi saya lihat ini panggilan yang sekarang ini perkaranya sudah disatukan semua. Ya, LP-nya disatukan dengan laporan lainnya yang penghasutan yang di Polres itu. Banyak teman-teman relawan juga di situ. Ya, harusnya sih jam 10 ini. Bang, artinya ini pemeriksaan ini dalam kapasitas yang statusnya itu udah naik ke penyidikan ya Bang ya? Iya, ini sudah proses penyidikan. Nanti nggak berapa lama, sesuai mekanisme, sesuai proses, harusnya akan ditentukan tersangka. Saya yakin tidak terlalu lama lah. Bang, apa aja sih Bang yang dibawa hari ini Bang? Saya sih tidak membawa bukti apapun karena saya lebih kepada memberikan keterangan yang sudah ada misalnya di VT-VT atau video-video di media-media. Saya hanya butuh konfirmasi saja sebetulnya. Apakah itu benar saya, apakah benar itu peristiwa seperti itu, apakah benar itu Roy Suryo mengatakan itu, apakah benar Rismon mengatakan itu, apakah benar Dr. Tifa mengatakan itu saja sebetulnya. Ya, jadi keterangan yang mungkin akan disampaikan oleh klien kami nanti tentang adanya serangkaian peristiwa. Karena ini 160 ya, jadi ada perbuatan penghasutan, tindakan penghasutan itu mengakibatkan peristiwa pidana. Jadi harus ada peristiwa pidananya sebagaimana putusan MK. Nah itu yang rangkaian kegiatan itu yang akan disampaikan kembali di tingkat penyidikan ini. Ya, mereka menyampaikan upaya mendorong orang lain ya untuk melakukan perbuatan pidana. Jadi apa yang kami yakini selama ini ya alhamdulillah ternyata terbukti ya dengan naiknya tingkat penyidikan.